Akhir 011 sebagai mediator. Saya Invita Denimah dengan NIM Akhir 231 sebagai penggugat. Saya Denada Calini Pramesti dengan NIM Akhir 382 sebagai tergugat. Duduk perkara yang disengketakan sebagai berikut. Ibu Vita sebagai penggugat adalah seorang pengusaha grosir sepatu dan Ibu Nada sebagai tergugat adalah seorang pengusaha pengecer sepatu Java. Ibu Vita telah berteman lama dengan Ibu Yuli, seorang pengrajin sepatu kulit dari Yogyakarta sejak tahun 2000. Pihak Ibu Vita telah memonopoli pembelian sepatu pembuatan Ibu Yuli dan sejak 4 tahun yang lalu Ibu Vita telah menentukan sepatu merek AZ tersebut kepada Java milik Ibu Nada. Berkat tayangan iklan di stasiun TV yang sangat menarik, maka toko sepatu Java yang terletak di pusat perbelanjaan di tengah kota menjadi sangat terkenal. Selama ini pihak Ibu Nada tidak pernah sekalipun terlambat membayar tagihan dari Ibu Vita. Akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu, sebab yang tidak jelas, Ibu Nada tidak juga membayar tagihan dari Ibu Vita. Ibu Nada sudah menghindar dari Ibu Vita dan Ibu Vita sudah beberapa kali mendatangi rumah Ibu Nada dan mencoba menghubungi rumah Ibu Nada serta mendesak Ibu Nada untuk segera membayar tagihan tersebut. Akan tetapi tidak ada respon yang memuaskan. Karena hal itu, Ibu Vita mengajukan gugatan kepada Ibu Nada untuk segera membayar tagihan sejumlah 200 juta rupiah. Pengadilan yang menerima perkara ini mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan dalam hal ini para pihak sepakat menunjuk hakim mediator yaitu saya Yang Mulia Isna Anggraini SHMH. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi Bu. Baiklah, sebelum kita memulai sesi mediasi pagi hari ini, perkenalkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Yang Mulia Isna Anggraini SHMH. Ibu-Ibu bisa memanggil saya Rani. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu-Ibu untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari Perkenalkan, nama saya Vita, saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Saya Nada, saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, perlu saya jelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa dalam semua sengketa perdata diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Seperti sidang hari ini, Ibu sepakat menurut saya sebagai hakim mediator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak berdialog, berunding untuk mencari titik temu permasalahan dengan bantuan seorang mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral dan hanya membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara ibu-ibu. Selanjutnya, sebelum kita memulai mediasi kali ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Yang pertama, saya akan berikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana saat salah satu pihak berbicara, maka mohon untuk pihak yang lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan atau menyerang satu sama lain. Yang kedua, saya akan
mencoba mencari kesalahpahaman awal di kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mencoba mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang keenam, selama proses mediasi berlangsung, saya akan meminta waktu untuk pertemuan terpisah atau bisa disebut juga caucus. Jadi saat saya berbicara dengan salah satu pihak, mohon agar pihak lain untuk menunggu di luar, dan informasi yang saya dapatkan saya akan jaga kerahasiaannya. Yang ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya jaga kerahasiaan dan saya akan bersikap netral, di mana saya tidak akan memihak ke salah satu pihak. Bagaimana ibu-ibu, apakah setuju dengan kata tersebut? Setuju. Baiklah, selanjutnya kita mulai sesi mediasi pagi hari ini. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan kepada Ibu Vita untuk menyampaikan keterangannya? Apakah Ibu Nanda setuju? Silakan Bu, tapi nanti saya dapat giliran Bu. Ya Bu, nanti setelah kita mendengarkan keterangan dari Ibu Vita, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Nanda untuk berbicara. Silakan. Ya begini Bu, saya ini kan seorang penjual sepatu grosir dan saya telah melakukan sepatu merek asli saya kepada Ibu Nanda. Memang selama ini Ibu Nanda tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Namun sejak 3 bulan lalu Ibu Nanda tidak pernah lagi membayar tagihan kepada saya, sehingga tagihan tersebut terjadi tempo. Lalu saya menghubungi Ibu Nanda berkali-kali, namun tidak ada respon. Lalu saya memutuskan untuk menggugatnya. Tindakan saya ini tidak adil. Baiklah, apakah Ibu Vita merasa kecewa atas kejadian ini? Benar. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran segera dibayarkan, dan Ibu juga mengharapkan agar hubungan Ibu dengan Ibu Nanda dapat diperbaiki. Benar. Apakah ada tambahan lain atau sudah cukup? Dan sepatu ASEAN adalah sepatu yang sangat spesial karena dibuat sesuai dengan beberapa pelanggan, sehingga sepatu tersebut sangat populer di skala besar. Oh begitu. Jadi dari penjelasan Ibu Vita bahwa sebelum perkara ini terjadi, Ibu Vita menganggap Ibu Nanda adalah sebagai pelanggan utama Ibu. Benar. Apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Seperti yang saya sebutkan dalam surat pembukaan Bu, saya mengharapkan Ibu Nanda untuk segera membayar tagihan sebesar 200 juta. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Vita, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Nanda untuk menyampaikan, untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silakan. Baik Bu, selama ini saya menyadari adanya keterlambatan pembayaran pada Bu Vita. Namun beberapa tahun ini pun saya tidak pernah membuka pembayaran, dan seharusnya Ibu Vita berterima kasih kepada saya karena berkat saya sudah mengirimkan sepatu tersebut hingga sampai di TV. Saya sangat kaget kenapa Ibu Vita tiba-tiba menggugat saya. Untuk itu saya ingin menggugat balik Ibu Vita karena dengan adanya gugatan ini membuat nama baik saya sangat tercemar. Oh, jadi Ibu merasa usaha Ibu kurang dihargai dan penting bagi
Kemudian ibu menginginkan agar komunikasi baik dengan ibu Vita, dan ibu Nada juga mengharapkan agar hubungan ibu dengan ibu Vita diperbaiki. Benar begitu? Iya benar Bu. Apakah ada yang lain? Tidak ada Bu. Yang jelas saya kaget dan kecewa atas adanya gugatan tersebut karena itu bisa menjadi pengaruh buruk pada image toko Java milik saya Bu. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Vita dan Ibu Nada, saya melihat bahwa antara Ibu Vita dan Ibu Nada ada beberapa kesalahpahaman awal. Yang pertama, Ibu Nada dan Ibu Vita sama-sama menginginkan hubungan yang baik dan komunikasi kembali terjalin. Yang kedua, Ibu Nada dan Ibu Vita sama-sama menginginkan agar masalah ini cepat diselesaikan. Jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu? Benar Bu. Selanjutnya, seperti apa yang Ibu Vita dan Ibu Nada ungkapkan, bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Vita menganggap bahwa Ibu Nada adalah sebagai partner utamanya. Begitupun sebaliknya, Ibu Nada menganggap kerjasama dengan Ibu Vita adalah kerjasama yang sangat penting bagi usaha Ibu Nada. Jadi, kalau boleh saya bertanya, bagaimana menurut Ibu Vita mengenai kemungkinan kelanjutan hubungan bisnis dengan Ibu Nada di kemudian hari? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hubungan bisnis saya dan Ibu Nada itu terjalin dengan cukup baik. Namun, saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Oh, jadi Ibu menginginkan agar pembayaran segera dibayarkan. Namun, saya ingin bertanya, apabila pembayaran sudah dilakukan, apakah Ibu Vita dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu Nada di kemudian hari? Ya, bisa saya pertimbangkan. Oke, dari penjelasan dari Ibu Vita, apakah Ibu Nada ada tanggapan? Sebenarnya saya tidak merusak hubungan kerja dengan Ibu Vita Bu, tapi Ibu Vita lah yang tidak masuk ke SK-ku kepada saya. Baiklah, dari penjelasan Ibu Vita dan Ibu Nada dapat saya simpulkan bahwa setelah masalah pembayaran dilakukan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Apakah benar begitu? Benar Bu. Baiklah, jika demikian, saya melihat adanya itikat baik di kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, izinkanlah saya menulis di kertas mengenai pemecahan permasalahan. Dari tiga permasalahan tersebut, poin mana yang ingin Ibu bahas terlebih dahulu? Saya ingin membahas secepatnya, jadi tidak perlu membahas kelanjutan hubungan bisnis ini sebelum kita diskusi. Untuk membahas kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu, bagaimana kalau agenda kedua kita membahas mengenai menjaga reputasi dan nama baik masing-masing pihak, dan baru kita membahas mengenai
pembayaran. Apakah Ibu setuju? Setuju. Setelah kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan usulannya mengenai pemecahan permasalahan. Jadi saat mengeluarkan usulannya, jangan ragu jika usulan tersebut masih belum matang. Dan sewaktu salah satu pihak mengungkapkan pendapatnya, mohon agar pihak yang lain mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Dan saya yakin dengan seiringnya munculnya ide usulan yang banyak, kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan. Dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan, kira-kira siapa yang mau terlebih dahulu mengungkapkan usulannya. Baiklah, kalau saya lihat pembicaraan kita sudah jauh melangkah ke arah yang sangat positif. Selanjutnya, bagaimana kalau kita membahas permasalahan yang pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari antara Ibu Vita dan Ibu Nada. Apakah Ibu memiliki usulan mengenai penyelesaian masalah ini? Sebenarnya saya tetap ingin dari hubungan bisnis dengan Ibu Nada, tapi saya tidak mau kejadian ini terulang lagi, Bu, sehingga tidak ada kepastian pembayaran. Jika ada kepastian, maka saya akan lanjutkan hubungan bisnis ini lagi. Pasti saya bayar. Toh selama ini saya bayar tepat pada waktunya. Adanya keterlambatan ini bukan kemauan dari saya, Bu, tapi ada satu hal yang tidak perlu saya bicarakan di sini. Mohon Ibu mengerti. Apakah Ibu Nada memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Vita jika hubungan bisnis ini dilanjutkan? Iya, mungkin saya bisa berikan jaminan kepada Ibu Vita. Oh, berarti Ibu Nada sanggup untuk memberikan jaminan kepada Ibu Vita. Jaminan dalam bentuk apa? Jelas dong, Bu. Bagaimana kalau kita membuat surat perjanjian tertulis yang memuat bagaimana cara pembayarannya, berapa jumlah yang harus dibayar, tenggat waktu, serta jaminan? Saya rasa itu sudah cukup untuk menjadi Ibu. Iya, kalau begitu saya setuju kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa saja yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut. Baiklah, dari penjelasan Ibu Vita dan Ibu Nada, saya dapat menyimpulkan bahwa antara Ibu Vita dan Ibu Nada sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun Ibu Vita dan Ibu Nada masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara yang terbaik mengenai pemecahan permasalahan yang dapat diterima kedua belah pihak, dan juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari kita tunda terlebih dahulu. Selanjutnya kita melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai penjalanan modal dan reputasi masing-masing. Apakah Bu Nada memiliki usulan mengenai hal ini? Seharusnya Ibu Vita tidak terlalu gegabah mengambil tindakan semacam ini, Bu, karena saya yakin saya pasti bisa membayar utang saya, dan juga saya berjanji tidak akan menjelek-jelekan Ibu Vita di depan umum. Saya lihat Ibu Nada cukup berikhtiar baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Vita? Pada dasarnya hubungan saya dengan Ibu Nada itu terjalin cukup baik, tapi saya sangat emosi dengan Ibu Nada karena tidak menanggapi tagihan tersebut. Karena hubungan ini terjalin dengan cukup baik, maka saya akan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Dan saya jamin kalau masalah ini tidak akan sampai ke tahap ini.
saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran utang. Apakah Ibu Nanda memiliki usulan mengenai hal ini? Begini Bu, mengenai masalah pembayaran, saya pasti akan membayar utang saya. Tapi untuk saat ini saya memang belum bisa membayar utang saya karena ada suatu masalah di perusahaan saya. Jadi saya mohon kepada Ibu Vita, mohon sabar sedikit ya Bu, karena saya membutuhkan waktu 6 bulan untuk melunasi utang saya. 6 bulan? Ibu mau memperpanjang saya? Mana mungkin saya menunggu 6 bulan? Pokoknya saya mau dibayar sekarang. Masa Ibu tidak percaya sama saya? Ibu tidak mau mengerti sih Bu. Kenapa Ibu bisa bayar ikan mahal, tapi Ibu tidak bisa bayar saya? Kalau begitu, kita saja menuju keadilan. Hei, seharusnya kamu itu berterima kasih sama saya karena saya yang telah memasarkan dan mengiklankan sepatu itu hingga sampai sekarang. Malah kamu bukan saya, dasar gak tahu diri kamu. Sabar, dengan emosi, tenang, silakan duduk. Baiklah, saya melihat adanya kekecewaan dari masing-masing pihak. Namun pembicaraan kita sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Jadi saya rasa saat yang tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dengan pihak tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau dibicarakan berdua yang gak boleh saya tahu? Maksud dari pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan masing-masing pihak secara lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya juga akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak penggugat. Wah, bisa-bisa apa yang kita bicarakan bisa bocor. Dan khawatir Bu, apa yang kita bicarakan dalam pertemuan ini, saya yakin tidak akan sampai keluar. Kalaupun ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, saya akan meminta ibu-ibu yang menyampaikannya sendiri. Jadi, apakah ibu-ibu setuju dengan adanya pertemuan terpisah ini? Saya tidak setuju. Baiklah, kalau begitu saya ingin bertemu dengan Bu Nanda terlebih dahulu agar bisa mengetahui alasan dan penyebab keterlambatan pembayaran utang. Baik. Setelah pertemuan sebelumnya di mana Ibu Nanda dan Ibu Vita telah mencapai beberapa kesepakatan seperti kesepakatan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Jadi kalau boleh saya bertanya, menurut Ibu Nanda, apakah wajar Ibu Vita menunggu 6 bulan untuk masalah pembayaran utang ini? Dan apa alasan Ibu Vita tidak dapat menunggu lagi? Ya, saya tidak tahu Bu. Kira-kira menurut Ibu mediator sendiri bagaimana? Mungkin karena Ibu Nanda belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Vita, dan tentu hal itu menimbulkan persepsi bahwa Ibu Nanda belum bisa menunaikan pembayaran utang kepada Ibu Vita. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Sebenarnya dia tidak perlu berpikir semacam itu Bu, karena saya yakin saya pasti bisa bayar. Jika Ibu Nanda berada di posisi Ibu Vita, apa yang Ibu rasakan? Apakah akan meningkatkan volume bisnis? Sementara masih ada rasa tidak percaya. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu
Ibu lakukan agar Ibu Vita dapat berjaya, Ibu akan membayar? Dan apakah Ibu memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan Ibu dan Ibu Vita dapat kembali berjaya? Begini Bu, sebelumnya saya akan buka kartu, tapi apakah saya yakin apa yang telah saya bicarakan ini tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja Bu, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan Ibu. Oke, kalau begitu, begini Bu, meskipun toko saya masih cukup terbilang kecil, namun toko saya ini sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan di media TV. Jadi saya harus berjaga image toko Java milik saya ini Bu, jangan sampai rusak hanya gara-gara perkara ini. Dan saya juga mohon kepada Ibu, tolong Ibu jangan bicarakan kepada siapapun ya Bu. Saya jamin informasi ini tidak akan sampai keluar. Jadi kendala yang saya hadapi saat ini adalah cash flow di perusahaan. Jadi biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga membuat kondisi keuangan saya sedikit menurun. Namun pada saat saya menerima suplai dari pihak Ibu Vita, saat itu juga saya sudah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Jadi saya yakin jika dari pihak Ibu Vita bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat daripada sebelumnya, maka saya akan meningkatkan skala status penjualan aset tersebut Bu, dan dipastikan saya bisa membayar utang saya. Baiklah, kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya Ibu Nada dan Ibu Vita. Sebaiknya Ibu Nada lebih terbuka dengan Ibu Vita. Mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Nada, Ibu Vita akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan Ibu dan memberikan keringanan kepada Ibu Nada. Selanjutnya mengenai masalah tersebut, apakah masalah ini akan berlanjut dan apakah Ibu Nada yakin bisa mengatasi masalah ini jika mendapatkan dukungan dari Ibu Vita? Iya, tentu Bu. Tapi tentunya Ibu Vita juga menginginkan penyelesaian konkret. Apakah Ibu Nada telah memiliki usulan, telah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Meskipun toko saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun toko saya ini masih cukup terbilang baik. Jadi saya yakin saya bisa melunasi utang saya, tapi saya butuh beberapa waktu Bu. Pasti Ibu Vita akan bertanya mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan. Menurut Ibu, apakah apa yang bisa Ibu lakukan selama Ibu Vita menunggu? Coba Ibu bayangkan Ibu Vita tidak mau lagi melanjutkan hubungan dengan Ibu. Wah, itu sangat parah sekali Bu. Toko saya bisa tutup jika Ibu Vita tidak mensuplai sepatu kepada saya. Karena yang dicari orang saat ini di toko saya adalah sepatu asal tersebut. Ya, mungkin saya bisa mengatakan tawaran saya kepada Ibu Vita untuk mencicil hutang saya 3 bulan Bu. Oh, berarti Ibu Nada sanggup untuk membayar tagihan kepada Ibu Vita secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Iya, benar Bu. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut, Ibu membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan membayar hutang saya pada bulan ketiga dan keempat masing-masing 60 juta rupiah, dan pada bulan kelima dan keenam masing-masing 40 juta rupiah. Jadi pada bulan keenam hutang saya kepada Ibu Vita sudah lunas Bu. Baiklah, setelah saya mendengarkan, saya menyimpulkan bahwa Ibu Nada sanggup untuk membayar tagihan kepada Ibu Vita secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Iya benar Bu. Apakah Ibu bisa menyampaikan kepada Ibu Vita? Setelah penjelasan pertemuan yang awal, saya tidak bisa memberitahukan informasi yang
Mungkin sebaiknya ibu menyampaikan langsung kepada Ibu Vita nanti. Baiklah, kalau begitu nanti saya sampaikan sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Vita. Silakan dulu. Maaf telah menunggu lama. Setelah pertemuan sebelumnya, Ibu Vita dan Ibu Nada telah mencapai beberapa kesepakatan, yaitu kesepakatan adanya untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari dan kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Jadi kalau boleh bertanya, menurut Ibu Vita, apa yang Ibu rasakan jika Ibu berada di posisi Ibu Nada? Wah, yang pasti saya manusiawi sih Bu, apalagi kalau masalah saya diketahui oleh orang lain. Baiklah, apakah Ibu Vita memiliki usulan untuk penyelesaian masalah ini? Sebenarnya keinginan saya sudah tidak cukup, bahwa saya menginginkan utang dengan sebagai donasi. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan di sini, maka kalau saya lakukan di sini, apakah Ibu akan membocorkannya kepada ibunya? Tenang saja Bu, saya sebagai mediator berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang kita bicarakan dalam forum ini. Silakan Ibu bercerita. Ibu, saya akan mengambil sepatu merek aset dari Ibu Yuli, dan saya telah melaporkan kepada Nada. Untuk itu, dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Nada, maka secara otomatis saya juga tidak bisa membayar kepada Ibu Yuli. Akibatnya, saya mendapat teror dari kolektor yang diberikan oleh Ibu Yuli, dan Ibu Yuli juga tidak lagi mensupply sekali kepada saya. Untuk itu, saya tidak bisa menunggu. Baiklah, kalau boleh saya menyarankan, seharusnya Ibu Vita lebih terbuka dengan Ibu Nada. Mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Vita, Ibu Nada akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan Ibu dan akan segera membayar tagihan tersebut. Selanjutnya, bagaimana kalau Ibu Nada akan membayar tagihan tersebut, tapi tidak sekaligus, mungkin selama pikir. Apakah Ibu Vita dapat menerima? Mungkin saya butuh bicara dulu dengan Bu Yuli, dan saya juga bisa nego kepada Bu Yuli untuk membayar setengah terlebih dahulu, lalu sisanya dibayarkan secara cicil dalam jangka waktu 2 bulan. Oh, jadi Ibu dapat menerima pembayaran secara cicil. Dan apakah Ibu memiliki usulan mengenai jangka waktu pembayaran tersebut? Karena semua pembayarannya seperti ini, pembayaran pertama dilakukan pada bulan depan dengan jumlah 100 juta, lalu pembayaran kedua dan ketiga dilakukan secara mencicil masing-masing 50 juta dalam jangka waktu 2 bulan. Maaf telah menunggu lama. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan berpisah dengan Ibu Nada maupun Ibu Vita, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk mengungkapkan usulannya.
apakah memiliki usulan atas pertanyaan Ibu Vita? Seperti yang sudah saya utarakan pada pertemuan tersebut, bahwasannya saat ini saya sedang mengalami kesulitan tersebut. Jadi saya masih belum bisa membayar saya kepada Ibu Vita. Namun jika Ibu Vita bersedia saya mencicil, maka cicilan hutang saya akan dimulai pada bulan ketiga dan keempat masing-masing 60 juta rupiah. Dan pada bulan kelima dan keenam masing-masing 40 juta rupiah. Jadi pada bulan keenam hutang saya kepada Ibu Vita sudah lunas. Tampaknya Ibu Nada sudah memiliki usulan yang sangat konkret. Bagaimana Ibu Vita, apakah memiliki tanggapan atas usulan Ibu Nada? Sebenarnya kalau pembayaran dilakukan pada bulan ketiga satu bulan, bagaimana jika pembayaran dilakukan pada bulan keempat dengan jumlah 100 juta, lalu sisanya masing-masing 50 juta beberapa waktu bulan, dan saya juga menginginkan jaminan dalam bentuk jaminan pribadi. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini sudah semakin dekat mencapai tujuannya. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis kemudian hari. Yang kedua, Ibu sama-sama setuju untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Yang kedua, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran secara cicil. Namun masih ada masalah yang belum kita bahas lebih lanjut, yaitu mengenai besarnya cicilan dan tenggat waktu pembayaran serta bentuk jaminan. Bagaimana Ibu, apakah negosiasi mengenai hal ini dapat kita lanjutkan? Mengenai masalah pembayaran ini, saya masih harus berdiskusi dengan suami saya terlebih dahulu, karena saat ini saya belum bisa membayarnya. Bagaimana Ibu Vita, apakah Ibu dapat menerima untuk memindah pertemuan ini? Ya, kalau mudah masih belum waktu, Baiklah, bagaimana jika pertemuan kita tunda 2 hari lagi? Ibu setuju? Baiklah, sebelum saya menutup pertemuan pada siang hari ini, izinkanlah saya untuk mengingatkan kembali mengenai hal-hal yang telah kita sepakati. Yang pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan sekolarisme di kemudian hari, baik Ibu Nada maupun Ibu Vita dalam mendukungnya. Yang kedua, Ibu sama-sama setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Yang ketiga, Ibu sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunda dapat dibayar secara cicil. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi kita akan membahas mengenai besarnya cicilan dan tenggat waktu pembayaran atas tagihan 200 juta rupiah serta bentuk jaminan. Apakah Ibu setuju? Baiklah, Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pada pertemuan mediasi selanjutnya. terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Baiklah, sebelum saya memulai mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa walaupun pada
dengan besar pembayaran sejumlah 100 juta rupiah dan untuk bulan kedua dan bulan ketiga masing-masing 50 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Ibu? Apakah kedua usulan tersebut ada tawaran atau ada usulan lain? Atau mungkin kedua usulan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Ibu? Ya, setelah saya pertimbangkan bagaimana nanti cicilan pertama dimulai pada bulan depan dengan jumlah cicilan 50 juta rupiah tiap bulannya. Dan saya juga akan menjalinkan BPKB Mercedes-Benz milik saya kepada Ibu Vita sampai hutang saya lunas. Bu, izin silakan. Halo Bu Yuli, iya ini saya masih mau bulan tidak ada dari pihak Anda memungkinkan pembayaran dilakukan pada bulan depan dengan jumlah 50 juta. Bagaimana itu? Oh iya, baik Bu, baik. Terima kasih. Menurut saya, walaupun kesepakatan belum sesuai dengan yang ibu harapkan, namun para pihak telah berkompromi mengenai itu. Mungkin ibu-ibu dapat mempertimbangkan untuk masa depan yang lebih baik jika hubungan ini dilanjutkan. Apakah ibu setuju? Setuju. Baiklah, Ibu Nada maupun Ibu Vita telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Ibu Nada, yaitu cicilan dimulai dari bulan depan dengan besar pembayaran sejumlah 50 juta rupiah setiap bulan sehingga pada bulan keempat hutang Ibu Nada akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Ibu Nada. Apakah benar itu? Benar. Baiklah, kita telah mencapai kata sepakat. Yang pertama mengenai keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis. Ibu-ibu telah sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Yang kedua mengenai menjaga nama baik dan reputasi masing-masing, baik Ibu Nada maupun Ibu Vita sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Yang ketiga mengenai kesepakatan pembayaran tagihan disepakati untuk dibayar secara cicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai dari bulan depan yaitu bulan Januari 2025 dengan besar pembayaran sejumlah 50 juta rupiah setiap bulannya sehingga pada bulan keempat bulan April 2025 hutang Ibu Nada akan lunas. Apakah benar begitu? Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya dalam kesepakatan perdamaian tersebut ibu-ibu menambahkan klausul apakah gugatan dicabut atau kesepakatan perdamaian tersebut dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Bu, sebelumnya saya mau bertanya, apa perbedaan dari kedua klausul tersebut? Baik, sudah sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan
kepada majelis hakim. Untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan